Timnas Indonesia siap melanjutkan kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada 2 sisa pertandingan lagi yang bisa mereka maksimalkan demi mendapatkan poin. Melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia sejatinya bisa meraih setidaknya 1 kemenangan, dengan begitu membuat mereka bisa memastikan lolos ke babak ketiga. Sintayong tetap optimis jika skuadnya bisa melakukan hal itu, apalagi jika para pemain bekerja keras di 2 pertandingan sisa. Di balik perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, orang-orang Vietnam juga turut memberikan perhatiannya. Mereka turut mengamati perkembangan skuad Timnas Indonesia. Seperti inilah komentar orang Vietnam untuk Timnas Indonesia. Sangat sulit untuk bermain melawan Korea, Jepang, Iran, dan Arab, dan kemudian melanjutkannya. Ayo Indonesia! Indonesia sangat kuat, tidak ada keraguan tentang ambisi mereka. Mari kita kalahkan Jepang, Korea, Australia, Iran. Mari berambisi, dan jika tidak, kita akan selalu menjadi pelengkap. Apa yang kuat? Apakah Anda tidak melihat kekalahan Piala Asia baru-baru ini melawan Irak, Jepang, dan Australia? Mereka hanya menang melawan Vietnam karena kegagalan Trosier. Mereka harus berada di level Irak, Uzbekistan, atau Uni Emirat Arab yang berkali-kali di putaran ketiga agar mereka punya kesempatan ke Piala Dunia. Tapi level Indonesia saat ini kurang bagus. Dibutuhkan lebih banyak waktu bagi para pemain untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik, menjadi lebih terhubung, dan menjadi lebih akrab dengan gaya permainan. Tetapi sekarang hal itu tidak berhasil. Melihat pertandingan dengan tim-tim Asia, tidak ada bedanya dengan Vietnam. Semuanya kalah 2 gol atau lebih. Saat ini, jika Vietnam tidak memiliki Trosier, Sintayong pasti sudah lama hilang. Mengalahkan Vietnam tidak akan membantu Anda pergi ke Piala Dunia, itulah kenyataannya. Sangat merugikan pemain lokal Indonesia. Banyak dari pemain lokal yang sangat baik. Tetapi sejak kedatangan pemain keturunan dari Belanda, mereka harus menjadi cadangan. Kiper Indonesia saat ini sangat bagus. Dia masih muda, tangkapannya bagus. Tetapi jika mengembalikan kepercayaan kepada kiper Belanda itu, dia akan duduk di bangku cadangan. Baru memenangkan beberapa pertandingan, beberapa pemain sudah dinaturalisasi. Sebagian besar pemain Vietnam lemah. Pertimbangkan kalah 2 pertandingan. Jika berhasil lolos ke babak ketiga, Anda pasti bisa bermimpi untuk pergi ke Piala Dunia. Mari kita pergi ke babak berikutnya, tapi masih belum cukup baik untuk pergi ke Piala Dunia. Kalian punya cukup ruang untuk lolos ke babak kualifikasi ketiga. Setahu saya Indonesia pernah mengikuti Piala Dunia 1938 di Prancis. Saat itu Indonesia disebut Hindia Belanda. Berhentilah mencoba, itu tak akan terjadi. Di babak kualifikasi ketiga, Sintayong hanya duduk dan menulis keluhan ke pipa. Jika lebih kuat dari Vietnam, mereka beruntung mendapat 1 kemenangan dan 3 kali seri dengan 6 poin. Peringkat ke-9 setelah 2 putaran tandang dan mundur. Indonesia pasti masuk putaran ketiga, tidak ada yang lain. Bagaimana Vietnam dan Filipina bisa mengalahkan Irak dan Indonesia di laga tandang? Sedangkan untuk Piala Dunia, Indonesia saat ini belum cukup mumpuni. 5 slot untuk 5 raksasa, Arab Saudi, Australia, Korea, Jepang, dan Iran. 3 dan 5 slot untuk tim kelas menengah Irak, Qatar, Oman, Yordania, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Suriah, Tiongkok, Lebanon. Ajak Indonesia untuk mencoba. Dengan situasi saat ini, Indonesia layak mendapatkan dukungan yang paling besar. Berjuang sebagai sahabat Asia Tenggara, saya mendukungmu.